Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah tahdiyatan li hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi وأزواجه وذريته والبيت وأتباعه ثم إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة حبيب المحبوب حبيب أبي بوس بن أبي بكر الإدرس ونخص خصوصا إلى حضرة الإمام أبي الفداء بن كثير وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. فقد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama, para guru, para tokoh, wabil khusus kepada guru kita Al-Ustadz Supriyadi, kepada Ketua DKM beserta seluruh staf dan jajarannya, para tokoh yang hadir pada kesempatan pagi yang cerah ini yang kami tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga di pagi yang cerah ini dalam kondisi yang pandemi kita dipilih oleh Allah untuk bisa hadir duduk di majlis-majlis ilmu yang Rasulullah sebut sebagai taman-taman surga, yang duduknya kita berpahala luar biasa. Salah satu yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi dalam satu hadis yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, man talaba ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, baban satu bab, ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, baik ilmunya itu sudah diamalkan atau belum diamalkan, itu khairun, lebih utama, min alfi raka'atin, dibandingkan dengan salat 1000 rakaat. Ini hadis ditulis dalam kitab Lubabul Hadis di Babul Ulama
Untuk itu sekali lagi ini nikmat luar biasa Allah berikan kita kesempatan, Allah pilih kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan hidayah Allah ini Allah berikan terus kepada kita, anak-anak turun kita, masyarakat kita, hingga akhir hayat kita benar-benar dalam keadaan husnul khatimah dan terus semangat menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon maaf suaranya lagi agak beda, bindeng-bindeng, tidak seperti biasanya. Pagi ini kita akan memulai belajar ngaji ya, atau ngaji mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir. Sejenak sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang kitab yang fenomenal ini, ya, siapa Imam Ibnu Katsir itu? Ya, Imam Ibnu Katsir adalah salah seorang ulama yang luar biasa. Beliau lahir pada tahun 701 Hijriah. Ya, tepatnya adalah di Basrah, Irak. Ya, 701 Hijriah. Beliau dalam menulis berbagai kitab termasuk tafsir Ibnu Katsir ini begitu hati-hati luar biasa. Bahkan beliau tidak pernah satupun dalam memutuskan satu ketetapan hukum dalam tafsir ini khususnya, kecuali harus benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sampai satu ketika beliau ditanya tentang Nabi Khidir itu masih hidup apa sudah meninggal, wahai Imam. Imam Ibnu Katsir menjawab dengan tegas, saya tidak berani mengatakan Nabi Khidir itu sudah meninggal, dan tidak pula berani mengatakan kalau Nabi Khidir itu masih hidup. Kenapa demikian? Karena saya tidak menemukan satu hadis pun tentang itu, tentang Nabi Khidir itu masih hidup atau sudah meninggal. Jadi dibiarkan ngambang dalam tanda kutip. Ya, maksudnya ngambang. Imam Ibnu Katsir berpendapat seperti itu. Ya. Sementara di kalangan ulama-ulama sufi, ya, meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih hidup dengan bukti masih sering orang-orang tertentu yang ditemui. Begitu. Jadi ini salah satu contoh kehati-hatian Imam Ibnu Katsir dalam menulis tafsir ini, dan kitab-kitab yang lain beliau juga luar biasa sangat hati-hati, sehingga karena kehati-hatian beliau itu tafsir Ibnu Katsir menjadi rujukan yang sangat luar biasa bagi ulama-ulama, baik di zamannya maupun di zaman kita sekarang ini. Imam Ibnu Katsir ada dua, ya. Ini Imam Ibnu Katsir yang
penulis tafsir Ibnu Katsir, ada lagi Imam Ibnu Katsir yang dia masuk dalam salah satu di antara 7 ulama qurra. Itu bukan Imam Ibnu Katsir penulis tafsir ini, ya. Jadi beda. Tafsir Ibnu Katsir ini ditulis oleh Abu Fida Muhammad Ibn Katsir yang lahir di mana? Di Basrah. Basrah itu mana? Irak. Iya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, 701 Hijriah. Kalau kita urut sedikit, Rasulullah kalau dihitung secara hitungan Masehi, beliau lahir adalah tahun 701 Masehi. 701 Masehi, bukan 701 Hijriah. Kalau Imam Ibnu Katsir 701 Hijriah. Tapi Rasulullah lahirnya 701 Masehi. Iya. Terus kemudian di masa Nabi, beliau memimpin di Madinah selama 10 tahun. Kemudian diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar, ya. Khalifah Abu Bakar memimpin selama 3 tahun. Kemudian diteruskan oleh Sayyidina Umar memimpin sebagai khalifah selama 10 tahun. Dilanjutkan Khalifah Utsman memimpin selama 13 tahun. Kemudian diteruskan Khalifah Ali bin Abi Thalib memimpin selama 4 tahun. Masa Khulafaur Rasyidin itu berakhir pada 40 Hijriah, ya, 40 Hijriah, ya. Maksud saya gambaran ini supaya ada bayangan sejauh mana kehidupan Imam Ibnu Katsir dengan awal turunnya lahirnya Rasulullah. Rasulullah lahir, mohon maaf, bukan 701 ya, 501, karena terakhir periode Khulafaur Rasyidin itu 660 Masehi. 660 Masehi, mohon maaf salah tadi. Nah, supaya ada bayangan, ternyata kitab yang kita kaji ini adalah termasuk kitab salaf, kitab kuno. Kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang tidak terlalu jauh-jauh amat dengan kehidupan Rasulullah dibanding kita, maksudnya. Yang kedua, bagaimana metodologi penulisan, ya, bagaimana beliau-beliau sangat hati-hati, ya, sama seperti beliau Imam Ibnu Katsir ini salah seorang ulama, Muhammad Ali As-Sabuni, yang menulis tafsir Ayatul Ahkam fi Rawai'il Bayan. Meskipun beliau agak kekinian, beliau tidak pernah menulis satu kebijakan pun di dalam tafsir itu kecuali beliau telah membaca 100 kitab terlebih dahulu. Segitu hati-hatinya, ya. Jadi tidak main vonis pendapatnya sendiri menafsirkan ayat ini, menafsirkan hadis ini, padahal beliau ayatnya sudah hafal, padahal beliau hadisnya hafal, sanadnya hafal, rawinya hafal, tapi masih membaca minimal 100 kitab. Gitu. Maka apa yang kita kaji insya Allah, ya, luar biasa dan tidak usah ragu karenanya. Tidak usah ragu. Kenapa ini saya sampaikan? Ya, tidak jarang, ya, sebagian saudara kita, wah, ngajinya mereka itu mah dhaif, ngajinya mereka itu mah enggak berdasar dan sebagainya. Konteksnya di situ.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita langsung masuk kitab tafsir Ibnu Katsir ini langsung pada surat Al-Fatihah. Kitabnya seperti ini, 4 jilid setebal ini. Kira-kira hatam nggak ya? Ya, 4 jilid setebal ini ya. Nggak usah nungguin hatam. Yang penting niat kita tidak akan pernah berhenti ngaji seumur hidup kita. Amin. Kalau toh nggak hatam, biar kita dikasih kesempatan ngaji di surga nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, untuk itu, karena ini kitabnya sangat tebal dan bahasanya sangat banyak, maka metodologi yang saya gunakan dalam taklim ini, saya tidak akan bahas dari awal secara detail, secara keseluruhan. Jadi teknis yang saya pakai, saya baca dulu, saya maknai ya, berapa baris, misalnya 5, 6 sampai 10 baris. Baru nanti yang sangat-sangat penting baru kita bahas. Karena dibaca saja itu sudah ada ilmunya buat kita. Hanya saja untuk pendalamannya itu poin-poin tertentu yang kita akan dalam supaya ada bekasnya lebih cepat. Ya, supaya bahasan jangan sampai 10 tahun Fatihah nggak kelar. Gitu. Betul Pak, saya ngaji muqaddimah sudah 2 tahun, baru muqaddimah belum kelar. Gitu. Makanya ini teknis di sini saya akan rubah ya. Jadi saya baca saja dulu, terus kemudian poin-poin yang memang krusial dan sangat penting baru kita bahas lebih detail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin, amma ba'du. Suratul Fatihati ay hadhihi suratul Fatihati. Ay hadhihi maksudnya ini itu suratul Fatihati, surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi dan maha pengasih di akhirat saja. Yuqalu laha al-Fatihatu. Yuqalu mabni majhul. Yuqalu diucapkan atau dikatakan laha bagi Fatihah, diucapkan al-Fatihatu ya, dengan sebutan al-Fatihah. Ai Fatihatul Kitabi khotton. Maksudnya adalah Al-Fatihah itu adalah ditulis di paling awal Al-Quran khotton secara tertulis ya. Jadi Al-Quran paling pertama surah Al-Fatihah secara tertulis. Padahal yang turun pertama bukan Al-Fatihah. Ini maksudnya. Jadi ay Fatihatul Kitab bi khotton wa biha tuftatahu al-qiraatu fis sholawati. Wa biha dan dengan Al-Fatihah tuftatahu dibuka al-qiraatu bacaan fis sholawati di dalam sholat. Bapak Ibu kalau sholat langsung baca apa? Allahu Akbar, langsung baca doa iftitah. Doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Lah, makanya di sini ditulis di setiap sholat itu diawali dengan membaca surah Al-Fatihah. Maksudnya yang wajib. Ya, adapun doa iftitah itu sunnah. Ya, kalau tidak dibaca,
Kalau pertanyaannya sah atau tidak, jawabannya sah. Tapi afdol apa tidak? Iya, kurang afdol kalau waktunya memungkinkan. Kecuali kalau sholat sunnah. Sholat sunnah mah nggak pakai iftitah. Iya. Wa yuqalu laha aidon, dan diucapkan laha bagi Al-Fatihah aidon juga atau lagi diucapkan ummul kitabi, ummul kitab. Ya, disebut lagi Fatihah itu ummul kitab. Ummun itu ibu, kitab itu Al-Qur'an. Ya, kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Ibunya kitab Al-Qur'an itu adalah surah Al-Fatihah. Kenapa disebutnya ummul kitab? Karena seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran, dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, itu total menjabarkan surah Al-Fatihah. Gitu. Jadi semuanya itu menjabarkan, secara prinsipnya itu sudah ada di dalam Al-Fatihah. Makanya disebutnya ummul kitab. Indal jumhuri, ini menurut mayoritas ulama tafsir. Ya. Dzakarahu Anas. Ya, dzakarahu Anas menyebut tentang ummul kitab, bahwa Al-Fatihah itu disebut ummul kitab, itu disebut oleh Imam Anas. Imam Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik itu salah seorang yang lahir dan dibesarkan, diserahkan oleh ibunya, ya, Ummi Sulaim, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ketika umur 10 tahun, begitu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, orang-orang Ansor itu memberikan hadiah kepada Nabi banyak hal, yang bisa yang bisa memberikan kurma, yang bisa memberikan onta. Jadi berbondong-bondong diberikan kepada Rasulullah. Sementara Ummi Sulaim ini nggak punya apa-apa, dia terakhir datang. Ya Rasul, sekian saudara-saudara kami mampu memberikan banyak hal kepada engkau ya Rasul. Sementara kami tidak punya apa-apa. Kami hanya punya anak. Kami hanya punya anak. Ini Anas namanya. Kami serahkan kepadamu ya Rasul, agar berkhidmat kepadamu. Ya, itu usia 10 tahun. Dan ketika Rasulullah wafat, ya, itu di usia 20 tahun. Jadi hanya berapa? Sama Rasulullah selama 10 tahun. Tapi sahabat Anas ini didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, berikanlah kepada Anas panjang umur, ya, banyak harta, banyak rezeki, dan banyak anak. Hartanya luar biasa, ya, berlimpah. Bahkan kurma yang biasanya setahun hanya 1 kali, ini kebun-kebun yang dimiliki oleh sahabat Anas ini bisa 2 kali. Itu karena ijabah dari doanya Rasul. Usianya berapa? Beliau wafat 107 tahun. Beliau ini adalah salah satu sahabat Nabi yang wafat terakhir di Basrah. Ya, 107 tahun. Anaknya berapa? Bu, 120. Anaknya 120 sahabat Anas, ya, Anas bin Malik. Ya, ibunya namanya Ummi Sulaim. Nah, ini saya jelaskan karena nanti ada orang-orang yang terkait dengan beliau. Ya. Wal Hasan wa Ibnu Sirin. Ya. Wal Hasanu, dan sementara Imam Hasan, wa Ibnu Sirin, dan Imam Ibnu Sirin itu karhan, tidak suka, ya, tasmiyataha, tidak suka menyebut
surat Al-Fatihah bidzalika dengan ummul kitab. Gitu. Nah, siapa Imam Hasan dan Ibnu Sirin? Beliau berdua ini adalah murid dari sahabat Anas bin Malik. Gitu. Jadi beliau tidak srek kalau surat Al-Fatihah itu dikasih nama ummul kitab. Gitu. Boleh saja. Jadi perbedaan tidak masalah ya. Tapi begitu Imam Hasan dan Ibnu Sirin tidak sependapat atau kurang srek menurut hati beliau kalau Al-Qur'an Al-Fatihah itu diberi nama ummul kitab. Qala Al-Hasan, berkata Imam Hasan wa Ibnu Sirin ya, innama dzalika sesungguhnya ummul kitab itu al-lauhul mahfuzu, adalah lauhul mahfuz yang pantas disebut ummul kitab menurut siapa? Imam Hasan dan Ibnu Sirin. Yang pantas disebut ummul kitab itu adalah lauhil mahfuz. Ummul kitab ya, induknya kitab. Lauhil mahfuz, lauhun itu tinta alias tulisan, mahfuz yang dijaga. Seluruh yang Allah ciptakan ini bagaimana blueprintnya itu sudah Allah buat di dalam lauhil mahfuz. Sehingga yang pantas disebut ummul kitab menurut beliau berdua itu adalah lauhil mahfuz. Gitu. Karena lauhil mahfuz itu benar-benar induknya kitab. Maksudnya kitab nih, kita dilahirkan di daerah mana, kita kaya atau miskin, kita ganteng apa cantik, kita punya anak berapa, itu sudah blueprintnya sudah dibuat oleh Allah di dalam lauhil mahfuz. Gitu. Ini menurut beliau berdua. Ya. Wa qala Al-Hasan, dan berkata Imam Hasan, al-ayatul muhkamatu hunna ummul kitabi walidha karhan aidan. Wa qala, dan berkata Al-Hasanu Imam Hasan, al-ayatul muhkamatu, ayat-ayat yang telah ditetapkan, hunna bermula ayatul muhkamat itu ummul kitabi, ummul kitab. Walidha, karena ayatul muhkamat ummul kitab, karhan aidon, karhan maka tidak suka, Imam Hasan aidon juga. Ini tidak jauh berbeda. Jadi ayatul muhkamat hunna ummul kitab. Ya, ayyuqala laha ummul qur'ani wa qad tsabbata fi shahihi inda Tirmidzi. Tetapi menurut Imam Hasan itu ayyuqala, ya, hendaknya diucapkan laha bagi surah Al-Fatihah ummul Quran, ummul Quran. Begitu. Jadi menurut pendapat Imam Hasan dan Ibnu Sirin, surah Al-Fatihah itu bukan ummul kitab tapi ummul Quran. Menurut pendapat beliau. Dan hal itu waqad sabbata, nyata-nyata telah ditetapkan fis shahihi, di dalam hadis yang sahih inda Tirmidzi. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa sahhahahu an Abi Hurairah taqala. Ya, Imam Tirmidzi, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Imam Ibnu Majah. Ini beliau adalah rangkaian dari 4 imam. Yang kitab-kitab beliau disebutnya adalah kitab Sunan. Jadi Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ya, sedikit ini perlu saya jelaskan supaya tentang hadis-hadis berikutnya kita ada gambaran.
Ya, kalau di kitab ini nanti disebut rawahu syaikhoni, berarti hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, rawahu syaikhoni. Tapi kalau rawahul arba'ah, ya, diriwayatkan oleh imam 4, itu yang dimaksud adalah Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Kalau rawahus sittah, ya, 6, berarti Imam Bukhari Muslim ditambah dengan 4 tadi, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Imam Ibnu Majah. Kalau rawahus sab'ah, ya, rawahus sab'ah itu ditambah atasnya Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari, Imam Ahmad Ibnu Hambal. Meskipun gurunya, tapi ulama-ulama hadis menempatkan kualitas kesohihan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu di bawah 6 ini. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Sebelum dijawab, boleh ngeteh dulu. Ibu, ada nggak tehnya? Ini jadi ngajinya ya begini nih, ya sepaneng ya. Iya. Ya, silakan yang ada kuenya. Lebih enak ngaji ngelihat orang makan dibanding dengan melihat orang ngantuk. Iya. Iya, monggo silahkan. Jadi kalau sambil makan, insya Allah masuk dua-duanya, santapan jasmani dan rohani. Iya. Tapi kalau ngantuk dua-duanya nggak masuk, jasmaninya nggak masuk, rohaninya nggak masuk gitu. Makanya setuju nih kue-kuenya dibagi ketika sambil ngaji. Pokoknya jangan nggak enak sambil ngaji sambil makan. Ya. Kenapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ditempatkan di bawah 6 rawi? Ya, salah satu di antaranya adalah kualitas seleksi yang dilakukan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dibandingkan dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal atau Imam Hambali, itu jauh lebih hati-hati, jauh lebih maksimal. Contohnya, Imam Ahmad itu punya kitab kumpulan hadis namanya Musnad Imam Ahmad. Isi hadisnya terbanyak. Berapa? 40.000 hadis. Sementara Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga nggak jauh beda, isinya hanya 7.563. Sementara Musnad Imam Ahmad itu diseleksi dari 750.000 hadis, tidak sampai 1 juta, tapi hasilnya banyak, masih 40.000. Sementara Imam Bukhari dari 1 juta hadis beliau seleksi tinggal tersisa 7.563. Itu salah satu di antaranya, ya, kenapa ulama-ulama ahlul hadis menempatkan, jadi tingkat kesohihan pertama Sahih Bukhari Muslim, terus kemudian Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, baru kemudian Imam Ahmad. Kalau rawahus sab'ah berarti diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim,
diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Imam Ibnu Majah. Itu hadis suka ada ditulis cuman rawahus sab'ah. Bagi bapak ibu nggak usah bingung kalau misalnya ngaji di 7 ustadz, di 7 kitab, ya, menyebut rawinya beda-beda. Ngaji di Al-Fajar katanya hadis ini riwayat Imam Bukhari. Begitu di mana, di Kerawang sono katanya ini riwayat Imam Muslim. Begitu ngaji di Jakarta nih katanya riwayat Imam Abu Daud. Nggak usah pusing. Kenapa? Kalau diriwayatkan 7 itu nggak harus sebutin semuanya. Nyebut salah satunya sah, boleh. Gitu. Makanya nggak usah bingung. Wah, kok beda-beda. Di sono katanya hadis ini riwayat ini, hadis ini riwayat itu. Nah, begitu. Nah, itu rawahus sab'ah. Nah, kemudian kita kenal dengan kutubut tis'ah. Ini semua kitab hadis. Kalau tadi rawahus sab'ah, ini kutubut tis'ah, 9. Kalau kutubut tis'ah itu berarti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, terus Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, ya, Muwatta Imam Malik. Nah, yang ke-9 adalah Musnad Ad-Darimi. Syekh Abdurrahman Ad-Darimi ini kitabnya disebutnya sebenarnya Musnad, meskipun metodologinya penulisannya sebenarnya adalah sama seperti kitab-kitab sunan. Ya. Jadi Sunan Abu Daud, kitabnya Imam Bukhari, kumpulan kitab disebut Sahih Bukhari. Kitab kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Muslim disebutnya Sahih Muslim. Kitab kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Abu Daud namanya Sunan Abu Daud, ya, yang ditulis oleh Imam Tirmidzi namanya Sunan Tirmidzi. Terus kemudian yang ditulis Imam Nasai namanya Sunan Nasai, yang ditulis oleh Imam Ibnu Majah namanya Sunan Ibnu Majah. Kitab hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad namanya Musnad Imam Ahmad. Kitab kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Malik namanya Muwatta. Iya. Yang ke-9 tadi adalah Musnad Ad-Darimi. Kok disebutnya musnad? Padahal musnad itu terkait dengan metodologi penulisannya sebenarnya. Jadi Imam Ahmad itu menulis, ya, dari 700.000 lebih para sahabat yang beliau tulis itu berdasarkan urutannya. Pertama dari 10 sahabat yang dinas oleh Nabi yang masuk surga, gitu. Baru kemudian berikutnya dan yang terakhir adalah sahabat-sahabat wanita. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat wanita. Nah, itu metodologi penulisan Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini sekedar wawasan awal. Ketika nanti ketemu rawahus sab'ah berarti Bapak Ibu udah ada bayangan. Kalau rawahus syaikhoni berarti sudah ada bayangan. Ya, kita lanjutkan. Sampai jam berapa? Jam 9. Ya. Hadirin wal hadirat, kita teruskan. Waqad tsabbata fis shahihi, dan nyata-nyata telah ditetapkan di dalam hadis fis shahihi, di dalam hadis sahih inda Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa sahhahahu, dan telah mengkategorikan sahih Imam Tirmidzi hu pada hadis an Abi Hurairah taqala, dari Abi Hurairah qala. Sahabat Abi Hurairah
itu sahabat yang terbanyak yang mencatat hadis Nabi. Yang nomor 2 ya, yang nomor 2 adalah Abdullah bin Umar. Hadis yang terbanyak yang ditulis. Ya. Dan yang ketiga adalah sahabat Anas bin Malik tadi. Itu urutan ketiga hadis-hadis yang terbanyak. Jadi yang pertama sahabat Abi Hurairah ini. Ya, dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin ummul qur'ani wa ummul kitabi wa sab'ul mathani wal qur'anul azim. Sabda baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, beliau menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu bermula segala puji itu lillahi bagi Allah, Rabbi yang menguasai al-alamina semesta alam. Yang dimaksud ini Al-Fatihah itu ummul Qur'ani, ummul Qur'an. Ya, wa ummul kitabi dan ummul kitab. Ya. Ini meskipun Imam Hasan dan Ibnu Sirin tidak suka, ya, tetapi ada dalil yang tidak kalah kuatnya, gitu. Ada dalil yang sangat spesifik, ya, bahwa Al-Quran itu disebutnya oleh Nabi memang Ummul Quran. Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, wa Ummul Kitabi, dan disebut juga Ummul Kitab, wa Sab'ul Mathani, dan Sab'ul Mathani, wal Qur'anul Azim, dan Qur'anul Azim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah. Hadis ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu tidak salah kalau disebut juga Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab. Sab'ul Mathani, sab'un 7, Mathani itu berasal dari kata sani. Sani itu 2, isnain wahidun, isnaini sani. Terus Mathani yang didua-duain, begitu, yang didua-duain maksudnya jadi diulang-ulang maksudnya, ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul Azim, dan Quran yang agung. Wa yuqalu, dan diucapkan laha bagi Al-Fatihah alhamdu. Al-Fatihah itu juga bisa disebut surat alhamdu. Coba ibu baca surat alhamdu dong. Nah, gitu. Berarti yang dimaksud Al-Fatihah, gitu, ya. Sama seperti gini, ada kalau Rasulullah dalam hadis menyebut ya Abdallah, gitu, ya Abdallah, itu berarti yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud, gitu. Kalau Rasulullah menyebut nama Abdullah tok, enggak ada lanjutannya, itu yang dimaksud Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah itu padahal banyak sekali, ya. Menurut ulama-ulama tafsir bisa sampai 300 lebih. Tetapi dari kalangan perawi hadis yang paling masyhur, yaitu ada 4 namanya abadillah, yaitu 4 sahabat Nabi yang disebut sama-sama Abdullah, ya. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Umar, ya. Yang kedua Abdullah bin Abbas, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair. Yang keempat adalah Abdullah bin Amr al-As. Jadi bin Umar dengan bin Amr beda. Abdullah bin Amr al-As. Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk di dalam abadillah ini. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini wafatnya relatif masih muda, sekitar 35 tahun beliau wafat. Tapi yang abadillah 4 ini usianya yang panjang-panjang.
Begitu. Ya, jadi tadi kalau disebut alhamdu berarti dimaksud surat Al-Fatihah. Iya. Wa yuqalu laha as-shalah. Disebut juga surat Al-Fatihah itu surat as-shalah. Pak, tolong bacakan surat as-shalah. Bapak jangan baca as-shalatu khairum minan naum, bukan begitu. Ya, surat Al-Fatihah, ya. Nah, hal ini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an rabbih, dari Tuhannya, dari Tuhan Nabi, maksudnya dari Allah. Ya. Qasamtu as-sholata baini wa baina abdi nisfaini. Ini dalilnya. Kalau surat Al-Fatihah juga disebut surat as-sholah. Qasamtu, membagi saya, ini hadis qudsi. As-sholatu, sholat, baini, antaraku, wa baina abdi, dan di antara hamba-hambaku, nisfaini, dengan dua bagian. Join, ya. Fa idza qala, ketika mengucapkan al-abdu, seorang hamba, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, kita sholat, kita mengucapkan alhamdulillah setelah bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, maka qala Allah menjawab, ya, hamidani abdi, ya. Kemudian Allah mengatakan, telah memuji kepadaku hambaku, begitu. Jadi setiap bacaan kita langsung dijawab oleh Allah. Makanya sholat itu komunikasi yang luar biasa, ya. Perkata dijawab langsung oleh Allah. Jadi sholat dibagi dua. Makanya kalau sholat jangan pakai setel patas AC. Waduh, patas AC mana lewat tol apa namanya, Cipali. Waduh, luar biasa kencengnya, ya. Kenapa? Setiap ucapan kita langsung Allah jawab, ya. Dan di situ ini tentang pujian. Dan nanti ketika tentang kita minta rezeki sama. Cuman sayangnya kita sholat, ya, dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak sampai taman kaplak-kaplak, artinya nggak tahu apa itu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Padahal sholat itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang dibaca dia juga. Sholat mau 1000 rakaat yang dibaca dia juga. Artinya kagak ngerti. Ada nggak yang di sini? Iya, ini sayang. Ya, padahal dia komunikasi. Ketika kita bilang Rabbi, ampunkanlah. Ya, Rabbi, wahai Tuhan kami, ighfir, ampunkanlah li, atas dosa-dosa kami. Langsung Allah jawab. Warhamni, ya Allah, ampunan yang Engkau berikan hendaknya Engkau sertai dengan kasih sayang. Allah jawab. Coba, indah nggak begitu? Iya. Saking tidak ngerti maknanya sholat sampai orang bilang ibadah dikait-kaitin sama minta rezeki. Itu nggak boleh. Puasa katanya biar rezekinya berkah, nggak boleh. Itu puasa saja. Itu saking nggak ngertinya sholat aja, Bu. Itu Allah setting kita tiap sholat minta rizki. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, minta sehat. Coba. Jadi hati-hati. Nah, kalau gitu sekaligus informasi iklan bagi jamaah yang barangkali kepingin putra-putrinya bisa belajar bahasa Arab, belajar bahasa kitab, bisa tahu arti sholat. Di El Syarif, di tempat saya, dibuka kuliah 2 semester program kitab bahasa Arab dan kitab. Di antaranya adalah metode untuk
menghafal arti bacaan sholat dan sebagainya dan sebagainya. Iya. Sedikit lagi. Qasamtu membagi saya as-sholata sholat baini antaraku wa baina abdi dan di antara hambaku nisfaini dua bagian. Fa idza qala ketika mengucapkan al-abdu seorang hamba alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani abdi telah memuji kepadaku abdi hambaku. Al hadis ya. Sementara sampai di sini pas batasan 1 2 3 4 5 6 baris. Alhamdulillah dapat 6 baris. Biasanya kalau sedikit-sedikit dibahas terlalu panjang kadang cuman setengah baris, cuman kadang 1 baris. Jadi dapat 6 baris pokoknya dibaca isinya dapat, selebihnya ditambah-tambah sedikit begitu ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena waktu terbatas, kalau saya mau sampai duhur, tapi nanti Bapak Ibu tinggal habis saya sendirian di sini. Untuk itu ya sampai di sini dan terakhir